Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang brand yang memang sudah sangat besar, yaitu tentang Mikrotik. Nah, untuk Mikrotik Indonesia, semoga saya dapat branding ya. Semoga saya dapat apa ya, sponsor buat kalian-kalian. Nah, jadi di sini untuk seorang anak TKJ, nah untuk anak seorang TKJ maupun di dunia networking, itu kita tidak akan terlepas tentang mikrotik. Nah, di situ saya akan menjelaskan di sini tentang mikrotik, apa sih itu mikrotik, dan tentunya nanti kita akan bahas tentang lisensi tentang mikrotik ini. Karena lisensi ini akan mempengaruhi kinerja dalam hal kita mengkonfigurasi sebuah jaringan di LAN maupun WAN maupun MAN seperti itu. Nah, ada juga kita juga akan mempelajari sedikit ya tipis-tipis tentang soal sertifikasi mikrotik. Dimana jika kalian menjadi seorang engineer, nggak mungkin dong kalian tidak punya sertifikasi tentang mikrotik. Nah, seperti itu. Dan nanti kita juga akan pre-config, artinya hal apa sih yang kita pelajari dulu sebelum kita mau mengkonfigurasi tentang mikrotik atau router mikrotiknya tersebut. Jadi ini ya, nanti kita akan membahas seperti itu. Nah, kita kembali lagi tentang mikrotiknya sendiri. Sebenarnya mikrotik itu sudah vendor yang sangat besar tentunya di dunia networking itu sendiri. Nah, di mikrotik itu biasanya itu untuk anak TKJ itu sering buat latihan pertama mengkonfigurasi router. Kenapa? Jika kalian sudah mengkonfigurasi mikrotik yang seribet itu, nanti ketika kalian mau mengakses router, mau mengakses switch ataupun brand-brand yang lain, nanti kalian akan lebih mudah. Karena apa? Mikrotik itu sudah semuanya mencakup dalam satu router tersebut. Nah, router mikrotik ini dikembangkan pada tahun 96, di mana John Trolley and Aramis Rigtis itu hanya sebagai penyedia. Sebenarnya dia itu kedua orang itu hanya ingin membuat penyedia jasa internet atau ISP. Kalau kalian nggak paham atau masih bingung tentang ISP, kalian bisa cek di pojok kanan atas. Nah, itu pelanggannya. Biasanya ini dia menggunakan kabel, belum yang menggunakan sekarang kan pakai nirkabel ya, seperti itu. Jadi wireless. Akan tetapi, mikrotik tidak hanya digunakan oleh ISP saja, tapi juga membangun jaringan lokal di kantor, sekolah, maupun di rumah pribadi. Karena fiturnya, ini memang saya rekomendasi banget kalau ingin belajar itu dari mikrotik dulu. Jadi, lebih lengkap, cuma harganya itu relatif murah. Jadi, lengkap, murah, dan kita nggak perlu harus beli mikrotik banyak gitu. Jadi sudah bisa menjadi switch, bisa menjadi router dan sebagainya seperti itu. Nah, yang menjadi unggulannya itu menurut saya adalah hardware-nya. Nah, kenapa? Karena router, access point, switch, dan alat pendukung lainnya itu memang benar-benar sangat awet. Nah, saya sudah memakai hotplate. Nah, hotplate itu ini itu saya sudah menggunakan mikrotik hotplate yang kecil ini itu sudah mau ke 5 tahun ini. Karena apa? Saya jurusan TKJ, langsung beli ini buat setting-setting, buat voucheran dan sebagainya, itu memang recommended banget. Meskipun ada yang versi mikrotik yang mumpuni, karena saya hanya mampu untuk membeli ini, ya saya hanya bisa mengkonfigurasi yang hotplate-nya ini. Masih konfigurasi yang versi-versi yang lain seperti mikrotik yang lain juga menurutku sama, cuma hanya beda sedikit fiturnya saja seperti itu. Nah, yang menjadi unggulan yang kedua adalah router OS-nya. Router OS-nya gampang diinstal dan seperti kayak sistem operasi komputer kalian, mau install ulang cepat gitu, seperti itu. Nah, kita akan membahas level lisensi mikrotik router OS-nya ini. Nah, kalau kalian mau beli mikrotik, hal yang pertanyaan pertama gunakan adalah berapa sih kapasitas yang digunakan kalian, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana sih lisensi itu mumpuni nggak kalau kita menggunakan anggota kita maksimal contoh 30 orang ya. Jadi lisensi itukah cukup nggak kalau kita menggunakan itu untuk 30 orang tersebut, dan memorinya cukup nggak kalau kita buat voucheran dan sebagainya seperti itu. Jadi
lisensi itu sebenarnya itu menentukan upgrade sok paketnya melekat pada penyimpanan. Biasanya seperti itu. Jadi penyimpanannya yang paling penting dalam sebuah lisensi. Nah, seperti hard disk, NAND, USB dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang hublet tadi, saya gunakan hublet ini itu menggunakan lisensi yang tiga yang tidak diperjualbelikan. Nah, itu. Nah, kalau yang biasanya untuk menembak, pointing dan sebagainya, dia itu menggunakan lisensi yang versi 5-nya. Biasanya kalau alatnya mumpuni tapi lisensinya nggak mumpuni, sama aja kita nggak bisa mengkonfigurasi dengan baik. Nah, jadi itu. Jadi gunanya lisensi itu hanya saja di sini hanya batasan-batasan ya penggunaan ini bisa 30 hari, ini 15 hari, ini tidak tahu. Jadi itu. Jadi ini unlimited ya seperti itulah apa tentang lisensi. Kalian bisa cek nanti di book ebook di bawah ya. Nanti saya kasihkan linknya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana sih sertifikasi tentang mikrotik. Nah, untuk sertifikasi mikrotik ini sendiri itu sebenarnya itu MTCNA itu sudah mensupport semua, tapi ini MTCR dan sebagainya itu hanya sebuah spesifikasi. Tapi lebih pentingnya itu MTCNA kalian sudah punya seperti itu. Nah, ini level. Jadi level basicnya MTCNA, advance-nya itu MTCRT ini, lah untuk expertnya MTC ini. Nah, dari itu. Nah, ini kita akan mencoba preconfig. Nah, apa sih yang sebelum kita hadapi ketika mau mengkonfigurasi sebuah mikrotik? Yang pertama, mengakses mikrotik. Nah, di sini ada telnet, SSH, Winbox, FTP, API, dan web. Masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda. Nah, kalau kita yang suka menggunakan tampilan-tampilan tinggal klik and klik, itu kalian bisa pakai yang menggunakan Winbox. Contoh, saya buka Winbox ini di sini. Ini Winbox. Jadi kalian tinggal klik, tambahkan address dan sebagainya seperti itu. Jadi klik and klik. Nah, jika kalian menggunakan GUI lagi, kalian bisa menggunakan webnya. Jadi kalian tinggal tambahkan IP mikrotik kalian. Oke, kita coba. Nah, ini tinggal masukkan IP yang kalian punya. Nanti kita sudah biasa seperti akses Winbox ya, kita webfig. Nah, ini sama untuk menggunakan itunya. Nah, kalau kalian yang suka CLI atau kita mengkonfigurasinya pakai codingan kalau bahasa sekarang, itu kalian bisa pakai keyboard langsung di PC, serial console, telnet dan sebagainya. Ini telnet dan NSA langsung masuk ke layar 3. Jadi kita mengkonfigurasinya langsung ya, tanpa harus nyeting identifikasi dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk itu semoga bermanfaat sih buat kalian. Nah, untuk yang keyboard ya langsung menggunakan. Jadi ini pakai VirtualBox ya. Jadi langsung login pakai keyboard kalian. Nah, telnet pakai ini putih biasanya. Kalau Linux juga bisa, Winbox tadi yang sudah saya contohkan, bisa menggunakan IP address dan MAC address seperti itu. Jadi kalian bisa tinggal klik yang IP kalau pengen menggunakan IP. Kalau kalian masuk ingin MAC address ya juga bisa menggunakan MAC address. FTP juga bisa. Nah, FTP contoh WinS juga. Coba kita nyoba ya. Coba sebenarnya saya belum nyoba. Semoga bisa aja kita menggunakan WinSCP. Oke, kita new set FTP. Oke, kita coba buka ini ya. Pakai hostnya ini, portnya nggak ada ya, telnet. Oke, kita portnya nggak usah, hostname-nya new set FTP 92.168.1 passwordnya admin, lalu ininya kosong. Kita login nyoba apakah bisa. Oh tidak, ternyata masih tetap menggunakan FTP ini.
Nah, ini settingan mikrotiknya. Jadi masuk itu, nah ini ada backupan dan hotspot skinnya. Jadi tampilan kalian bisa rubah. Jadi menggunakan WinSCP juga bisa pakai FTP ya. FTP pakai port 21 tadi. Yang ketiga adalah IP. IP biasanya kalau kalian membuat sebuah aplikasi, nanti kalian pengen buat branded sendiri seperti ini nanti. Di Play Store kalian bisa cek Winbox. Jadi ini Winbox yang di Mikrotik Play Store itu dia menggunakan sistem IP. Jadi itu. Jadi kita mau remote itu pakai IP. Jadi ini ada konfigurasi bagaimana IP-nya penggunaannya seperti itu. Nah, untuk webnya Webfix tadi sama. Nah, untuk Mac Telnet kalian harus menggunakan MacBook ya. Jadi produknya Apple seperti itu. Oke. Nah, itulah hal-hal yang pre-config dalam mengenal tentang Mikrotik sendiri. Nah, jika kalian masih kurang paham tentang apa yang saya jelaskan, kalian bisa cek di deskripsi. Semoga bermanfaat buat kalian dan terima kasih.